Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, kita akan melihat kembali bagaimana lagi-lagi Ustadz Suma mulai berulah kembali, yang dimana di suatu room diskusi dia mencoba untuk membahas iman Kristen, mencoba membahas ayat Alkitab yang dia tafsirkan secara liar, dan hal itu dijadikan untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat juga bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, narasi liar dari Ustadz Suma yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Adam itu diciptakan, disuruh dulu malaikat untuk ambil tanah ke bumi, bahkan tanah itu dari berbagai jenis. Saya jadi bertanya, dari mana Muhammad tahu itu? Silakan nanti kamu akan berpikir sendiri. Karena penciptaan Adam di dalam Quran dengan penciptaan Adam di dalam Alkitab yang ditulis oleh Musa 2000 tahun sebelum Muhammad, itu berbeda. Baru tadi ada katakan Tuhan jadi manusia. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia. Tetapi yang ada adalah firman Allah menjadi manusia. Manusia yang adalah firman menjadi manusia itu diangkat oleh Allah, dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Kisah Rasul 2:36. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Yang membuat cuma seorang gurunda tidak cerdas-cerdas, karena bagimu Tuhan bernama Allah. Bagi orang Kristen, Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan kepada Yesus, dan kepenguasaan itu diberikan oleh Bapa. Jadi yang betul itu bukan Yesus jadi Tuhan, atau bukan Tuhan jadi manusia, bukan. Tetapi yang betul adalah firman Allah menjadi manusia. Tadi juga kau katakan bahwa Yesus sebagai Tuhan penguasa tidak berlaku untuk orang Yahudi. Artinya di sini kamu itu tidak mengerti fakta bahwa Paulus, bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus, itu semua orang Yahudi. Bahkan Paulus juga ketika memberitakan Injil ke Asia, ke Eropa, ke daerah-daerah lain-lainnya, dia selalu memberitakan Injil di sinagog. Masalahnya begini, kamu menilai realita kekristenan pada zaman Yesus berdasarkan zaman Yahudi TikTok sekarang. Dan kamu juga lupa bahwa Yahudi yang ada di Ukraina, di Amerika, yang ada di Rusia dan lain sebagainya, itu banyak Kristen. Yahudi di Israel itu bentar dulu, saya mau banyak orang. Yahudi yang ada di Israel itu baru terbentuk 1948 menjadi negara. Sebelum itu Yahudi nggak ada lagi di sana, sudah disikat oleh orang Islam, bro. Jadi baru tadi katakan Paulus hidup, yang lain Paulus mengatakan Yesus hidup, yang lain mengatakan mati. Alkitab orang Kristen yang ditulis di abad pertama dengan tegas dan juga berkaitan dengan fakta sejarah mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia naik ke surga. Tetapi kitab-kitab Gnostik yang datang di abad ketiga keempat itu menyangkali kematian Yesus. Dan kitab yang ada di abad ketiga keempat itulah yang sepakat dengan Quran. Karena memang Quran diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Waraka bin Naufal, seorang yang bekerja menulis kitab Taurat dan kitab Injil dengan ajaran-ajaran yang keliru. Kamu harus tahu siapa Waraka bin Naufal. Itu pamannya Siti Khadijah, istri pertama baginda Muhammad. Waktu itu Muhammad usia 25 tahun, dia menikah, 40 tahun lagi baru dia menjadi nabi. Pertanyaannya, bagaimana Muhammad pernikahannya? Pertanyaannya lagi, mengapa di dalam Quran selalu dikatakan kepada Muhammad, apa yang kamu ingat, ingatlah. Apa yang kusampaikan, ingatlah. Tidak dikatakan, ini firman. Kemarin itu disampaikan oleh Bro Edis. Oke ya, saya belum bertanya, saya masih menjawab. Jadi wajar, yang menjawab itu waktunya lebih panjang. Silakan. Silakan Bang Suma. Silakan. Ya, jadi gini Saudara Erben, Anda harus banyak belajar ke saya berarti ya. Jadi gini Saudara Erben, berbicara mengenai Tuhanmu yang manusia itu, silakan dengan kesombonganmu, silakan. Silakan dengan konsep gerejamu, silakan dengan konsep kekristenmu, silakan. Anda mau tuhankan Yesus, itu hakmu. Tapi kita sedang berbicara mengenai kebenaran yang hakiki, kebenaran absolut. Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Dan mereka mengerti bahasa Ibrani, mereka paham tentang kitab mereka. Sementara kalian, Saudara Erben, kamu bisa apa? Bahasa Ibrani aja tidak bisa. Bagaimana Anda bisa mengetahui konsep-konsep yang ada di dalam tatanan keyakinan orang Yahudi? Sementara agama Anda hanya menyajikan terjemahan dan terjemahan, dan itu Anda telan setiap saat.
tanpa Anda bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya apakah seperti itu. Kamu nggak usah ke Islam. Islam itu adalah agama yang independen. Tidak ngambil kitabnya Yahudi, menempel di Al-Quran, kemudian dikatakan itu adalah perjanjian lama dan perjanjian barunya adalah Al-Quran. Nggak usah ke sana. Ilmu tidak ada untuk sana, ilmu Anda. Membaca kitab saya aja nggak bisa. Cukup kamu ademkan, cukup kamu aturkan, kamu dudukkan, kamu selaraskan antara ajaran orang Yahudi dan ajaranmu. Karena Al-Quran mengatakan ada perselisihan antara Yahudi dan orang Kristen. Mereka berselisih paham. Fakta di lapangan Anda berselisih paham dengan orang Yahudi. Tentang apapun itu. Tentang Yesus, tentang kitab, tentang Tuhan. Semua kalian itu berselisih paham. Apa nggak malu? Ya? Apa nggak malu? Dengan agama yang kalian katakan dia sudah menggantikan dengan agama Yesus, Kristen. Tapi ternyata faktanya mereka masih ada sampai hari ini. Mereka tidak mengenal Yesus. Tidak tahu itu apa itu Tuhan. Dalam rupa manusia, mereka nggak kenal. Lalu dari mana ajaran Kristen ini muncul? Anda ingin mengatakan dari murid-murid yang pertama, siapa nama muridnya dan mana keturunannya, apa nama agama keturunannya? Agamanya kan muncul di Eropa sana, di Antioquia. Orang pertama disebut Kristen di Antioquia, merambah terus sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia melalui Belanda dan Portugis. Lalu Anda ingin menjajakan apa sekarang? Saya tidak mengenal Yesus. Oh sorry, di Al-Quran saya mengenal Isa alaihissalam. Di dalam kitab Anda, Yesus adalah Nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Karena itulah saya katakan, coba Anda mendamaikan dulu deh. Damaikan dulu ajaran Yahudi dengan ajaran Anda. Oke. Silakan. Tunggu, Bang Irben. Fokusnya kan Kristen. Jadi Bang Irben, saya mau tanya dulu sama Bang Zuma. Apa yang menyatakan persamaan itu menurut Bang Zuma? Nabi Isa dengan Yesus itu sama? sebentar bro, biar saya jawab aja. Sebentar, jangan ditanya. Kita menjawab aja, kita luruskan. Dia live kan ini, jadi gak usah kita box, sudah tahu kita perbedaannya. Karena begini, pandangan ini harus kita luruskan dulu. Saya sudah tahu. Jadi gini, biar Erben, kasih saya waktu, kasihan teman Anda bertanya. Jadi gini, saudara Christian Prince. Ya. Oke, silakan Bang Erben, biar Bang Erben jawab. Ya udah, oke. Silakan Ada beberapa poin yang saya catat di sini dan saya harus jelaskan semua. Kamu mengatakan Tuhanmu yang manusia. Maaf Bro Juma, bagi saya Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Allah SWT. Karena Tapi tidak manusia ada kan? Kok larinya ke SWT? Potong dulu, Bang Juma, jangan Buktikan dipotong aja dulu. Tuhan Anda bukan manusia. Jangan Anda banding-bandingkan dengan Tuhan saya gitu. Bang Juma, jangan dipotong, jangan dipotong. Saya akan jelaskan. Bagi saya, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada yang kamu sembah. Karena sejak zaman Nabi Muhammad, dia menyatakan diri kepada Muhammad melalui Jibril, saya tidak menemukan ada mujizatnya. Kalaupun ada mujizat yang dilakukan di dalam Quran seperti yang dikatakan Musa, itu terjadi, sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi artinya begini, kalau Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, bahkan menuduhkan badai, menyembuhkan berbagai penyakit, menurut saya itu lebih layak jadi Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, Tuhan itu bahasa Yunani kurios, bahasa Inggris Lord. Saya sudah pernah ajari kamu akan hal itu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya penguasa. Memang Tuhan orang Kristen adalah manusia Yesus yang mulia di sorga. Tetapi Allahnya orang Kristen adalah Adonai Elohim, yaitu Bapa di surga. Jadi Allah itu beda dengan Tuhan. Itu harus kamu catat, supaya kamu ada kemajuan dalam diskusi. Baru kamu katakan tadi, orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Kamu tidak mengerti sejarah, karena selama ini kamu hanya bicara tapi tidak ada data. Septuaginta abad ketiga keempat, itu sudah dituliskan dalam teks Yunani. Sedangkan teks Yahudi, bahasa Ibrani yang ada, itu disalin dari Septuaginta kemudian. Karena teks-teks Yahudi yang ada, itu lebih tua daripada Septuaginta. Jadi kamu di sini artinya tidak mengerti sejarah, hanya adu suara, itu yang saya sangat sayangkan. Septuaginta itu sudah teks Yunani abad ketiga, itu PL, itu semua. Baru kamu katakan Islam agama independen, tidak seperti orang Kristen dikaitkan dengan Yahudi. Kenapa? Memang Islam harus jadi agama yang independen. Kenapa? Karena kalau kitab Quran dipadukan atau dibaca secara bersamaan dengan kitab Taurat, dibaca secara bersamaan dengan kitab Injil, hancur itu Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua kisah para nabi yang ada di Quran bertolak belakang dan bertentangan dengan kisah para nabi yang ada di dalam Alkitab orang Yahudi, di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen. Baru kamu katakan lagi kan, selisih paham dengan Yahudi. Itu orang Kristen kau bilang selisih paham. Tapi kamu lupa orang Islam, ajaran Islam dengan Yahudi itu bertempur. Bukan hanya selisih paham. Bahkan orang Muslim sampai hari ini nggak ada yang berani menjilid kitab Quran satu dengan kitab Yahudi. Kalau orang Kristen dijilid satu, sebentar, jangan dulu. Oke, siapa ini? Dengar dulu, aku mau menjelaskan semua. Oke. Dengarkan ya. Moderator Bang. Ya, jangan begitu juga lah moderator. Kau Kristen atau apa? Silakan Bang. Ya, lanjut Bang Erben. Oke, kau bilang tadi ajaran Kristen muncul di Eropa. Cuma kamu gagal sejarah.
Paulus ketika bertobat di dalam Galatia, dia memberitakan Injil pertama kali ke tanah Arab. Itu kamu lupa? Bahkan sebelum Muhammad lahir, di tanah Arab itu sudah banyak Kristen. Bahkan Waraka bin Naufal, salah satu bidat Kristen, Nasoro, suka menulis kitab Taurat dan Injil. Jadi bagaimana kamu mengatakan Kristen dari Eropa? Kamu belajar sejarah dari mana? Aku heran. Jadi Juma bro, kamu seorang gurunda, jangan buat dirimu seperti seorang TK berhadapan dengan Erben. Pahami sejarah secara utuh. Kristen itu berasal dari Yesus Kristus. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang berbakti kepada Kristus. Makanya kata Kristen tidak ada di Quran, yang ada Nasoro. Kenapa? Nasoro itu bidat. Ya, Nasrani itu bukan Kristen, beda. Tadi kau katakan Isa dengan Yesus, saya mau kasih tahu samamu supaya semua orang tahu. Yesus itu sukunya Yehuda karena mamanya Maria suku Yehuda. Tapi Isa itu suku Lewi karena mamanya Maryam, saudara Harun, binti siapa itu? Baru Isa di dalam Quran itu lahir di pohon kurma. Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang di palungan, di kandang domba. Isa di dalam Quran ajarannya sembahlah Allah, aku bukan Tuhan, itu toh. Selama 33 tahun dia di dunia ini. Sejak kecil dia menerima kitab. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, ajaran etika dan moralnya itu lengkap. Mujizat yang dibuat Isa di dalam Quran ada dituliskan, tapi tidak dijelaskan apa latar belakangnya, apa maknanya, apa tujuannya. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, mujizatnya dijelaskan dan maknanya, tujuannya jelas. Isa di dalam Quran itu tidak mati, tidak bangkit, tapi dia naik ke langit. Yesus di dalam Alkitab mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga. Isa di dalam Quran naik ke langit itu ngapain? Sampai sekarang nggak tahu kita ngapain. Tetapi Yesus dalam Alkitab jelas menyediakan tempat bagi orang percaya. Baru dikatakan lagi Isa di akhir zaman di kalian datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Sedangkan Yesus dalam Alkitab di akhir zaman datang sebagai raja segala raja, hakim yang adil. Jadi Isa bukan Yesus. Isa itu dengan Yesus itu dua tokoh yang berbeda. Jadi memang betul yang Juma bilang, Islam itu memang harus agama independen. Karena kalau Islam, agamanya itu dikaitkan dengan kitab Yahudi dan Kristen, hancur itu Quran. Nggak bisa dipahami, babak belur. Oke, harap mengerti. Sekarang bisa saya bertanya nggak? Tunggu, jangan tutupi kelemahan argumenmu dengan bertanya, ya. Jadi gini, saudara Erben, mengkaji kebenaran ketika Al-Quran itu independen, kan jelas 1400 tahun berdiri tegak, tanpa kemudian dia menjilat kitabnya orang Yahudi. Berbeda dengan sabar. Berbeda dengan agamamu. Apa artinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Kitabmu akan muncul 99% menjadi kitab paganisme, politeisme. Coba Anda pisahkan dengan perjanjian lama, hancur. Isinya semuanya adalah paganisme. Terkait dengan perbedaan yang Anda maksud antara Yesus dan Isa, kami pun jijik untuk menyamakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, satu-satunya manusia yang kemudian datang kepada Bani Israel sebagai nabi, lahir tanpa ayah, dialah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian dalam bahasa Ibrani atau Aramaik mereka sebut dengan Yashua, Yod, Sin, dan Hamed. Jelas itu. Sementara kalau Anda mengatakan Yesus, itu siapa? Yesus itu tokoh yang tidak dikenal. Kalau Yashua dalam bahasa Arab itu Isa. Arab dan Aramaik bahasa serumpun. Mereka adalah saudara, bahasa yang serumpun, bahasa sekandung. Tidak bisa Anda gantikan itu. Terkait dia lahir di pohon kurma, jelas baru-baru ini ditemukan adanya bibit kurma yang berusia 2000 tahun silam yang dinyatakan didapatkan di gurun Yudea. Di situ sangat jelas, ini temuan. Ini temuan. Bagaimana orang Yahudi menemukan itu, kemudian dia mengatakan bahwa bibit ini, bijinya berasal dari 2000 tahun yang silam di tanah Yudea. Terbukti nggak Al-Quran? Terbukti. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah seperti yang Anda imani, oh, itu bisa dibuktikan, bos. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 menerangkan begini, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyal sholihin. Al-Quran mengatakan, dan sungguh telah dituliskan di dalam kitab Mazmur, ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini tertulis di dalam kitabnya Nabi Daud, di dalam Mazmur, dan itu betul adanya. Anda boleh lihat di dalam Mazmur 37 nomor 29. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Sementara kalau kitab Anda, konon Yesus dengan penulis kitab Anda itu hanya beda-beda puluhan tahun, paling lama 100 tahun. Tapi apa yang diajarkan tidak berkesesuaian dengan kitabnya orang terdahulu. Apa yang dituliskan berkelainan dengan apa yang dituliskan orang terdahulu. Anda ingin mengatakan bahwasanya nama-namanya beda. Lah, yang Anda jadikan tolak ukur kan kitab terjemah. Anda tidak bisa membuktikan kitab aslinya seperti apa. Tidak bisa Anda katakan bahwa itu salah. Fakta di dalam Al-Quran Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zabur. Ini baru saya bacakan kepada Anda. Dan sungguh-sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah Mazmur, ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dan itu faktanya tertulis di kitab yang Anda pegang meski hanya terjemah. Tidak ada yang keliru kan? Nah, coba kalau Anda
dikatakan di kitab Anda. Lukas 24 nomor 44. Ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, ya, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana tertulis itu? Tapi kalau Al-Quran yang mengatakan ada tertulis di dalam Zabur, saya bisa tunjukkan. Memangnya Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Zabur? Kalau Anda mengatakan ada waraka, coba tunjukkan literasinya. Di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar Zabur kepada waraka? Nggak ada. Cuman masa kecil dia ketemu mengatakan pada saat dia diantar oleh istrinya kepada pamannya, baru dia katakan, oh inilah yang ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Oke, Bang Juma. Oke, dijawab sama silakan. Bang Erben. Iya. Oke ya, jadi tadi kamu menegaskan Quran itu independen. Tetapi kamu tidak bisa berdiri Quran sendiri tanpa hadis. Dan hadis itu ditulis 200 tahun lebih setelah Quran diturunkan. Bahkan penulis hadis yang pertama itu seorang Uzbekistan yang tidak pernah ke tanah Arab. Hadis Bukhari. Oke ya? Itu dia pertanyaannya, apa yang harus kamu renungkan. Jadi memang Quran itu dikatakan independen tapi tidak independen. Karena Quran tidak bisa ngapa-ngapain tanpa hadis. Baru hadis pun nanti akan dibilang ada doib, ada lain dan macam sebagainya. Contoh, Quran tidak bisa menjelaskan apa itu sunat. Karena kata sunat sendiri tak ada di Quran. Quran juga tidak bisa menjelaskan siapa istri para nabi. Karena di dalam Quran hanya ada satu nama wanita, yaitu Maryam. Tadi Bro Juma ini terlalu berani mengutip Zabur untuk menyatakan itu berkaitan dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Tapi kamu lupa bahwa di dalam Mazmur 147 Zabur itu ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, Jum, Bro. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Arab bukan nabi bagi Israel. Tadi kamu katakan bahwa orang Kristen dengan kitab PL, kalau tidak ada kitab PL, maka Kristen hancur. Saya mau tegaskan samamu, Bro. Memang kekristenan itu akarnya dari Yahudi, itulah Yesus. Bahkan Yesus semasa hidupnya ketika mengajar di sinagog, dia membaca kitab-kitab Yahudi. Paulus juga ketika memberitakan Injil, dia juga masih membaca kitab-kitab Yahudi itu. Jadi sejak zaman Yesus sampai zaman para rasul, memang kitab perjanjian lama itu adalah kitab orang Kristen. Karena kitab perjanjian lama itu berbicara nubuatan, janji Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus. Maka bagi orang Kristen kitab perjanjian lama tanpa perjanjian baru adalah kitab yang punya penuh pengharapan. Tetapi setelah ada Yesus datang, maka kitab perjanjian lama, kitab yang pengharapan keselamatannya sudah dinyatakan di dalam Yesus. Oleh karena itu, Bro Juma, saya mau sampaikan samamu, memang sejak semula kitab perjanjian lama adalah kitab yang dicintai oleh orang Kristen. Tetapi sangat sayang sekali, kitab yang sempurna tetapi tidak bisa berdiri sendiri Quran itu harus ada hadis, harus ada tafsir, harus ada ijtima juga mengklaim bahwa kitabnya sempurna. Tetapi jika diketemukan dengan kitab Yahudi, diketemukan dengan kitab orang Kristen, maka Quran itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kisah-kisah di dalam Quran, kisah-kisah yang bertempur dan bertentangan dengan kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Bro Juma, sekarang saya mau sampaikan samamu pesan penting. Kalau memang Islam itu adalah agama yang independen, maka saya katakan apapun yang dibicarakan di dalam Quran itu tidak ada sangkut paut dengan orang Kristen dan tidak ada sangkut paut dengan orang Yahudi. Oleh karena itu kamu berhenti membual, menyamanyamakan dan mengutip Alkitab di dalam bualanmu. Karena ajaran Quran itu memang harus berdiri sendiri. Dan saya mau katakan sama orang Muslim di seluruh dunia, kalau kamu ingin tahu kebenaran kitab-kitab terdahulu, bacalah kitab orang Kristen. Karena di kitab orang Kristen, kitab terdahulu itu ada. Memang dikatakan oleh juga oleh Quran, kalau ada keraguan padamu Muhammad, tanyalah kepada ahli kitab. Itulah orang Kristen. Di situ ya. Bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan kebenaran. Sayang, si Juma ini melarang orang baca Alkitab. Tapi hari ini saya katakan, hai orang Muslim di seluruh dunia, baca Alkitab supaya kalian tahu apa perbedaan Alkitab dengan Al-Quran. Jangan hanya dengarkan ocehan si Juma ini. Oke, terima kasih. Apa lagi yang mau kau tanya? Kulayani. Oke, saya nggak perlu bertanya karena saya tahu kamu tidak akan bisa menjawab. Jadi saya cuma menanggapi halusinasi kamu ya. Ya, jadi gini, Al-Quran mengatakan begini, bil bayyinati waz zubur. Ya, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Kata Allah, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan apa yang mereka pikirkan. Nah, keterangan-keterangan ini yang bersumber dari ayat suci Al-Quran itulah yang disebut hadis. Jadi kandungan Al-Quran itu sudah full, sudah lengkap kandungan Al-Quran itu. Tapi kemudian semua manusia setelah Islam hanya satu nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai nabi, dia yang menjabarkan Al-Quran, dia yang menguraikan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus diuraikan oleh sang nabi. Al-Quran yang berisi lengkap ini diuraikan, dan uraiannya itulah yang disebut hadits. Yang bukan uraian dari dirinya itu disebut dhaif, yang hanya menuduh-nuduh bahwa itu uraian adalah maudhu. Sama seperti Yesus, ketika dia datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan Yesus untuk Yesus sampaikan, itulah firman Tuhan. Yang tidak diperintahkan adalah firman hantu. Sedangkan kitab kalian itu adalah bukan firman yang diterima oleh Yesus. Firman yang diterima oleh Yesus, Yesus katakan di dalam catatan pewarta Yohanes yang adalah Markus itu sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, dia sudah menyampaikan semua firman-Nya. Jadi tidak ada lagi firman yang diterima pada saat dia di bilik, pada saat dia di padang pasir, pada saat dia jalan ke Damsyik, ada firman datang kepada dia. Ada itu cerita. Pada saat dia di Pulau Patmos, ada surat-surat kemudian dikatakan itu adalah pengungkapan. Tidak ada cerita. Firman telah diterima oleh Yesus dan Yesus telah sampaikan sebelum dia terangkat. Namun, murid-murid yang menerima firman itu dibunuh semua oleh pendiri Kristen. Camkan itu baik-baik. Pahami itu, telan itu baik-baik. Makanya kitabmu itu hanya menunggu tetesan-tetesan dari kitabnya Yahudi. Apa ya yang cocok dengan nubuatan Theos ya? Oh, ini ada Theos kita bangkit. Oh, ini yang cocok. Telah lahir. Oh, Raja Damai. Perkasa. Oh, ini cocok untuk Tuhan kita. Dijuallah kepada orang Roma dan Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Telan itu baik-baik. Makanya kalau saya katakan Al-Quran itu adalah kitab independen, memang betul. Al-Quran tidak perlu kitabmu. Kitabmu perlu kitabnya agama lain, yaitu kitabnya orang Yahudi. Apa jadinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Mencret. Tapi Al-Quran, sabar bos, baru juga 1 menit. Wah, tidak adil ini ajaran kasih. Kalau Erben 5 menit, saya baru masuk 2 menit. Dan sudah panas telinganya ya. Bukan, ini kita bicara banyak Alkitab. Kalau bahasa Quran, saya bertanya Quran, kau bebas menjawab. Mau? Nah, masalahnya harus adil dong timernya, waktunya. Kamu kan cuma jualan, dongeng-mendongeng. Anda mendongeng, kalau saya menjelaskan fakta. Silakan Bang Erben ditanggapin. Tidak adil ajaran kasih kok gini. Teman-teman muslim yang ada di seluruh dunia, saya mau sampaikan sama kalian. Iman Kristen itu sejalan dengan sejarah. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Taurat. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Injil. Tetapi kalau Quran itu bertentangan dengan sejarah. Quran itu bertentangan dengan kitab Taurat dan kitab PL. Dan Quran itu juga bertentangan dengan kitab Injil, kitab PB. Karena itu memang Quran independen dan itu sangat bagus. Terima kasih Bro Juma. Di situ ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab PB itu firman hantu. Tetapi saya mau mengatakan sama kau Juma, ajaran etika dan moral yang dituliskan di dalam kitab PB itu, yang kau katakan itu firman hantu, itu sempurna. Tidak ada di situ legalitas kawin dengan anak kecil. Tidak ada legalitas di situ kawin dengan mantan anak mantu. Itu dia yang harus kamu tahu. Tidak ada di situ ajaran legalitas bisa tiduri istri 9 orang dalam 1 malam. Tidak ada di situ ajaran untuk memerangi orang-orang lain, nggak ada. Untuk membunuh orang lain, nggak ada. Tapi ajaran yang kamu katakan hantu itu, justru di situ dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat curang kepadamu. Kalau cuma mengatakan ajaran seperti itu yang mulia dan kudus, ajaran hantu, maka saya katakan, kamulah hantunya, kamulah setannya, kamulah iblisnya. Oke ya, jadi itu harus saya tegaskan samamu. Alkitab itu firman Allah, bukan dikte Allah, karena firman di situ artinya grave. Grave itu apa? Tulisan para nabi, tulisan para rasul, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul tentang Allah, karya Allah, pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah, yang puncaknya ada pada Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang kutuliskan, apa yang kusaksikan, apa yang kulihat, apa yang kualami. Maka beginilah, saya mau katakan begini ya. Kalau tulisan manusia yang disebut cuma sebagai firman hantu, secara etika dan moral, secara historis, itu mumpuni dibanding dengan firman Allah yang sempurna, bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan historis, bahkan secara moralitas diragukan, maka saya kembalikan kesimpulannya kepada semua pendengar. Nilai sendiri
mau ikut firman hantu di dalam konsep Juma, tetapi sempurna secara etika dan moral, daripada diklaim firman Allah, tetapi bertentangan dengan etika dan moral. Kembali kepada kalian. Terima kasih. Oke, ya. Yang pertama, iman Kristen sejalan dengan Taurat. Kalau iman Kristen sejalan dengan Taurat, maka sekarang ini tidak ada Yahudi, tidak ada praktisi Yudaism, yang ada cuman Kristen. Faktanya sampai hari ini Yahudi ya tetap Yahudi. Kenapa? Karena Taurat tidak sejalan dengan buku yang diimani oleh orang Kristen. Itu aja kok sederhana. Mau pamer sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya hoax. Lalu kemudian saudara mengatakan ya bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan sempurna, tapi yang saya katakan adalah kitab hantu. Dengarkan pernyataan saya. Yesus di dalam kitab Anda, catatan Markus, di dalam buku Yohanes 17:8 mengaku semua telah Dia sampaikan. Sementara kitab Anda adalah kitab yang dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Berarti bukan firman yang Yesus terima dan bukan firman yang Yesus berikan kepada muridnya. Berarti penulis-penulis kitab Anda yang baru menulis itu bukan murid Yesus, karena muridnya telah menerima dan mencatatnya. Dia sudah terima pada saat itu. Kalaupun dia menulis, berarti dia sudah tulis sebelum Yesus itu terangkat. Tapi faktanya kan tidak. Hayo, berarti kitab Anda itu bukan dari Yesus. Pahami dulu di situ. Kalau bukan dari Yesus, berarti maudhu. Kalau hadits, dia kedudukannya maudhu. Karena kenapa? Tidak tersambung kepada narasumber. Hanya dituliskan. Yesus begini, Yesus begono, tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu maudhu, doif, bukan lagi doif, maudhu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu begini, tidak menikahi anak kecil, tidak begini dan begono. Kawan, apa yang kamu tahu tentang Al-Quran? Apa yang kau tentang Islam? Membaca kitabnya aja tidak bisa kamu. Jadi yang kau uraikan itu adalah kebencian yang diasaskan dari ketidaktahuan kamu. Ingat, kitabmu, meskipun Anda katakan beretika dan moral, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib hanya agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk hanya di agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal, hanya kitabmu. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa umatnya, hanya agamamu. Moral apa yang ingin kamu jual dengan agamamu itu? Moral apa? Firman Tuhan datang kepada para nabi. Siapa yang meninggalkannya pasti terkutuk. Tapi apa yang dikatakan oleh agamamu, kitabmu? Siapa yang menjalankan hukum Tuhan, dialah yang terkutuk. Makanya harus ada yang mati terkutuk untuk menebus kalian dari aturan Tuhan. Oke, silakan jawab Bang Irben. Oke ya, jadi saya mau sampaikan sama kamu ini bro. Kitab orang Kristen itu bukan dikte dari Yesus ya. Sejak gereja ada, tidak ada kitab perjanjian baru yang didikte oleh Yesus atau dituliskan oleh Yesus sendiri. Artinya, secara sejarah, Quran, Jibril, Muhammad, dan Allah SWT salah memahami sejarah kekristenan. Justru kami bertanya, kitab yang mana sih yang diturunkan kepada Isa itu? Kenapa tidak ada sekarang? Apakah Allah yang menurunkan kitab kepada Isa gagal menjaga kitab itu? Karena sejak gereja ada, 500-600 tahun sebelum Muhammad lahir, tidak ada ajaran mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Yesus, diterima oleh Yesus, atau diberikan oleh Yesus. Bagaimana Allah, Jibril, dan Muhammad, dan Quran, serta semua orang Muslim memahami secara gagal? Ini menjadi perenungan. Tadi kamu bertanya, sejauh mana kamu tahu Quran? Kamu tidak bisa baca Quran. Saya jadi heran juga sama Bro Juma. Nabi terbesar di dalam keyakinanmu, Nabi Muhammad, itu nggak bisa baca juga katanya oleh mayoritas Islam. Artinya dalam konteks itu saya selepel dengan beliau, nggak bisa baca. Masalahnya saya masih bisa baca kalau huruf Latin. Kalau Yunani saya masih bisa baca. Ibrani sedikit-sedikit karena udah lama nggak kugunakan. Artinya saya lebih pintar dalam hal membaca dibanding daripada Nabi itu dalam konteks baca ya. Dan juga Bro Juma, kau katakan Tuhan kalian mati terkutuk. Memang Yesus Tuhan kami itu disalibkan, tetapi Allah kami tidak pernah disalibkan. Jadi saya mau katakan sama orang Muslim, Tuhan dengan Allah beda. Karena Tuhan itu Lord, Kurios bahasa Yunaninya. Sedangkan Allah itu Theos. Jadi yang disalibkan itu ya Kurios, bukan Theos. Kalau orang Kristen mengatakan disalibkan itu Theos, saat ini Kristennya itu ketempeleng itu, apapun gelarnya itu. Karena tidak ada di dalam Alkitab Theos itu disalibkan. Yang disalibkan adalah manusia Yesus Kristus yang diberikan Allah kuasa di bumi di surga kepadanya. Jadi percuma di sini menurut saya itu gimana lah ya gitu ya. Oke, saya jam 8 ada mengajar. Jadi saya cukupkan dulu untuk Bro Juma. Lanjut Aderio.
Oke, saya tanggapi dulu ya. Untuk Aderion ya, saya. Ya. Jadi saya tanggapi ya. Anda mengatakan kitab apa yang diterima oleh Yesus? Al-Quran mengatakan begini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Torah dan Injil. Jadi bukan Kristen kabur dia. Jadi bukan Kristen yang diberi kitab Torah dan Injil. Di situ dikatakan mereka yang menerima Torah dan Injil itu seperti mengenal Muhammad SAW dengan mengenal anak-anaknya, mengenal anak sendiri. Dan kata Al-Quran, wa inna fariqam minhum, sungguh-sungguh di antara mereka sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Itu yang dikatakan Al-Quran. Saatnya Anda membuktikan itu. Apakah benar yang dikatakan oleh Al-Quran ini atau tidak? Baru Anda boleh menghakimi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu keliru, tunjukkan di mana kekeliruannya. Ketika dia mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. 1400 tahun silam loh itu. Nah, terkait dengan Injil yang dikatakan di mana kitab itu, Paulus sendiri pendiri agama Anda terbingung-bingung, dia terheran-heran. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Berarti Paulus pun sadar bahwa banyak Injil yang bertaburan pada masa itu. Jadi untuk menentukan mana Injil yang benar, dia tanya kepada Paulus, Injil mana yang bertaburan, yang dia katakan Injil lain. Ayo. Sementara di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Pewarta, bab 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Filipus yang dipanggil oleh Yesus itu mengajarkan Injil Yesus. Nah, Injil Yesus ini yang mana? Tunjukkan kepada saya. Jangan kau tunjukkan Injil Markus, Matius, dan seterusnya. Injil Yesus yang kau tunjukkan kepada saya, supaya saya mengurai alladzina atainahumul kitaba ini. Silakan. Oke, Erben sudah kabur soalnya. Sudah turun orangnya, sudah turun. Ya, makanya Bang. Selamat malam Bang Luka dan Aderion, selamat malam. Wah, ada nabinya orang Kristen juga ini. Ya, Malam, ganti Bang. topiknya aja, percuma ganti topiknya, topiknya diganti. Selamat malam, Gurunda. Semangat malam, nabinya teman-teman Kristen. Wah, kacamatanya cakep. Selamat malam, Aderion. Ya, selamat malam Bang. Malam. Bang, aku boleh tanggapin ya? Silakan. Ya, silakan Boleh, Bang. Bang Ade. Lu jangan sama dia kas semua. Lu kan akrab dari Salah apa? Putus-putus, Bang. Enggak gini Bang. kan. Iya, lu putus-putus Bang. Kasih dulu lah kau. Putus suara le. Lepas Nah, kacamata gini Bang. dulu. Oke, silakan. Gini Bang, kalau misalnya aku minjem kata-kata Abang, ya, tunjukkan kekeliruan Quran. Ya ini, Injil itu artinya bukan kitab Bang. Injil itu artinya kabar. Nah, Injil lain mana yang ada beredar? Yang saat itu Injil itu adalah Injil yang di luar apa yang para rasul sampaikan. Itu dulu namanya Serintus. Dia mengajarkan namanya reinkarnasi. Itu Serintus. Dia mengajarkan Injil yang lain. Dia ngaku itu dari apa pengajaran Yesus, padahal bukan. Yang diberi perintah untuk mengajarkan para rasul, bukan orang lain. Di luar itu bukan Injil namanya. Nah, kekeliruan Quran apa? Yaitu mengartikan bahwa Injil itu kitab. Dan justru betul tadi Abang di si Blair Ben nanya, kalau kitab Injil itu diterima sama Isa, kitab Injil itu yang kitab yang mana? Aduh, kitab yang mana Bang? Saya nggak ngeliatin. Aduh, ini apa sih? Saya nggak ngeliatin kalau di zaman Isa itu sebenarnya yang nulis kitab Injil itu siapa sih Bang di dalam Islam? Menurut Islam, boleh nggak Bang bisa jelasin yang menulis kitab Injil itu? Silakan Bang. Iya, baik. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan siapa yang menulis. Tapi Al-Quran cukup jelas menerangkan bahwa kitab diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa kitab ini diberikan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa Nabi Isa alaihissalam ini diutus? Kepada Bani Israel. Bagaimana tipikal umat Bani Israel? Mereka adalah pembangkang tegar tengkuk dan selalu bahkan bukan hanya menolak, bahkan membunuh para nabi. Itu harus diimani dulu. Bahwa tipikal daripada Bani Israel tempat Yesus diutus itu adalah tipikal orang-orang yang acap kali, bukan hanya menolak nabi, bahkan sampai kepada tahap membunuhnya pun mereka lakukan. Jadi kalau Anda ingin mengatakan mana kitabnya dan seterusnya, ya itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa mereka gemar menyembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Salah satunya yang saya katakan tadi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Untuk membuktikan itu, tanya aja pada diri Anda, apakah kemudian Yesus diterima oleh Bani Israel atau ditolak? Ya diperlihatin dulu dong Bang, baru kita buktikan. Kalau memang ada kitab Injilnya Isa, kalau nggak ada apa yang mau dibuktikan? Nah sekarang Justru kalau kita yang salah. salah, Menurut gini, saya.
Kalau Anda ingin membuktikan usia kitab itu jelas sudah 2000 tahun yang silam, sedangkan pada masanya aja sudah ditolak, apalagi sekarang Anda meminta bukti. Jadi Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumu haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil, sementara engkau tahu tentang kebenaran itu. Mereka mencampur adukan kebenaran itu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya itulah buktinya. Di mana kebenaran Quran itu menyebutkan bahwa Isa itu menerima kitab? Lu nggak ada kok. Nah, itu kalau Saya Anda mau melihat. nekanin di situ, Silakan. Bang. Ya gimana, Bang? Silakan. Oke, jadi gini. Tadi saudara Erben, saya tanya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki firman-firman yang diterima dari Tuhannya. Kemudian sebelum dia terangkat ke langit, firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya. Hanya saja di tengah-tengah murid-muridnya, kata Yesus, itu ada penyesat, ada antikristus yang menganiaya murid-murid Yesus, bahkan sampai kepada tahap pembunuhan pada murid-murid Yesus. Dan itu terjadi. Dan Paulus mengakui. Sehingga saya katakan, jangankan kitabnya, Yesusnya aja dibantai. Jangankan kitabnya, murid-muridnya saja dibantai. Bagaimana mungkin Jangan ke kemudian? situ dulu, Bang. Nah itu fakta. Jangan ke Itu situ dulu fakta. dong, Bang. Enggak. Itu fakta. Tahu, cuman kita jangan bahas itu dulu, Bang. Saya mau fokus di tentang kitab Injil yang diterima Isa ini dulu. Sementara kalau di Yohanes 17 ayat 8 saya bisa jelasin itu. Itu berbahasa aslinya juga kan katanya kan bukan logos disebutnya, tapi remata. Betul, kemanusiaan Yesus itulah yang menerima perkataan dari Bapa. Betul. Cuma kan bukan ditulis, bukan disuruh. Ditulis, nggak dibilang situ ditulis. Kusampaikan berarti murid-muridnya saat itu menulis, kan nggak dibilang gitu, Bang. Disampaikan, telah kusampaikan, bukan ditulis. Adapun kitab-kitab sekarang ini justru menuliskan sang firman hidup ini, 1 Yohanes 1 ayat 1. Bukan didikte, Bang. Memang nggak ada tuh fakta, baik secara teologis dan historis, bahwa ada namanya kitab Yesus. Nggak ada. Baik secara teologis maupun historis. Nah, abang ini yang menurut saya, ini bukan menyerang ya, Bang. Ini nggak terbukti. Nggak ada kitab yang diterima Isa itu kok. Sekarang kitab yang diterima Isa kemana, Bang? Oke, baik. Jadi gini. Dibawa ke surga. Jadi gini. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran, itu juga sudah dikatakan kitab. Zalikal kitab. Sudah dikatakan sebagai kitab, berarti sudah dikatakan sebagai buku. Meskipun pada saat itu belum dibukukan, tapi bakal dibukukan. Begitu juga ketika Allah menyampaikan ini tentang Nabi Isa, kitabnya belum dibukukan, tapi sudah dikatakan sebagai kitab yang dibukukan. Nah, bagaimana kejadian selanjutnya? Al-Quran dikatakan kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Akhirnya kitab yang dikatakan tadi sebagai penggambaran betul-betul menjadi kitab. Kitab yang dijaga. Sementara ketika Yesus dikatakan Isa menerima kitab, kitabnya itu kemudian diselewengkan, dicampur adukkan. Apa pembuktiannya? Al-Quran menerangkan itu. Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Nah, kemudian ketika Anda meragukan tentang Al-Quran, buktikan aja. Ini kitab yang Anda pegang sekarang, apakah betul berasal dari Yesus? Adakah legitimasi dari Yesus? Nah, itu dia. Makanya, berarti Al-Quran tidak salah kan? Karena mindsetnya abang ini yang salah. Gini loh, abang ini melihat mindset kitab kami dengan cara Islam, ya tentu salah. Jadi salah, betul. Nggak ada itu namanya kitab Yesus. Mana ada, yang ada kitab para murid-muridnya. Karena kitab di dalam perjanjian baru itu menulis justru tentang Yesus ini, sang firman hidup ini, Bang. Bukannya Yesus nyuruh nulis kitab, enggak. Mereka tuh disuruh ajar dan beritakan ini ke seujung dunia. Disebutnya maksudnya ke seluruh dunia. Itu kok di perintahnya bukan menulis kitab. Tentu pengajaran itu ada bentuk lisan, ada bentuk tulisan, Bang. Karena dalam kebutuhan pengajaran ada yang bentuknya omong oral, ada yang tulisan. Tapi kalau dalam perintah tuliskanlah ini, nggak ada. Memang nggak ada. Seperti itu, Bang. Oke, jadi gini. Yesus itu adalah Islam akui sebagai Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Itu yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengatakan dia selalu berbicara perkataan-perkataan yang benar. Dan setelah kita telusuri, kitab Anda pun mengatakan demikian. Yesus bukan pembohong. Yesus itu bukan pendusta. Dia selalu berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Berarti Yesus itu sangat berhati-hati. Nah, kalau kemudian Yesus itu sangat berhati-hati, berarti dia adalah menyampaikan apa yang menjadi haknya untuk ia katakan. Apa yang menjadi perintah Tuhan yang untuk ia sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki apa yang saya katakan tadi, Yohanes 17 ayat 8. Ada untaian firman yang diberikan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Dan itulah yang kami sebut dengan sebutan kitab Injil.
Masalahnya sekarang adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel itu tidak ada lagi. Berarti sesuai dengan Al-Quran, mereka mencampur adukkan. Apa pembuktian yang mencampur adukkan? Kitab Anda dinyatakan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada hasil penyelidikan, di dalamnya ada kata-kata pengantar dari penulisnya. Keliru enggak Al-Quran di situ? Tidak, itu sudah benar. Al-Quran mengatakan itu. Mereka mencampur adukkan. Seperti itu. Silakan. Nah, oke, terima kasih Bang. Nah, ini Yohanes 17 ayat 8 itulah yang kalian tadi Abang bilang gitu ya. Kami sebut, berarti kalian kalau di aku ya. Yang kalian sebut itu adalah kitab Injil. Sementara Yohanes sendiri tidak menyebut itu kitab yang dimaksud. Tapi memang berita, Injil itu kan berita, kabar. Jadi itulah yang disampaikan, bukan kitab. Nah, kitab itu adalah terminologi yang kalian gunakan. Itu bukan yang dimaksud sama Yohanes ini, Bang. Saya harus menjelaskan ini karena penulisnya tidak pernah menyebut seperti apa yang abang omongin. Karena kalau ngomongin kitab itu ya adalah kumpulan kesaksian dari para rasul tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka dan lain-lainnya. Itulah yang kami tulis tentang firman hidup itulah kepada kamu. Di 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu namanya kitab perjanjian baru. Kitab Injil itu maksud saya. Kitab Injil itu kesaksian para rasul, bukan Yesus bersaksi sama kitab Injil, enggak. Justru kitab Injil yang bersaksi tentang Yesus, sang firman hidup ini. Itu mindset kami, Bang. Tapi kalau mindset kami kamu liatin dengan kacamata Abang, ya nggak nyambung. Ini lagi kita jadi miskomunikasi itu di sini, Bang. Ya, silakan Bang, tanggarin Bang. Jadi begini, Dek. Saya sangat menghargai itu. Tapi kita juga harus jujur mengakui Yesus itu menerima firman. Kan itu faktanya. Artinya kalau Yesus menerima firman, dia utusan Tuhan yang di dalam kitabnya saudara mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ada hal yang kemudian dia ucapkan yang memang bersumber dari Tuhan yang mengutus dia. Berarti untuk memurnikan itu harus ada pengelompokan antara firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya yang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Nah, firman itu mana? Yang diterima Yesus itu mana? Yesus ini penerima firman, itu jangan diingkari dulu. Kalau penulis-penulis kitab Anda menuliskan apa yang terjadi terhadap Yesus, itulah yang saya katakan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, Anda kehilangan arah ketika Yesus menerima firman. Ternyata saudara saya ini tidak bisa kemudian menunjukkan mana segala firman yang Yesus terima itu. Segala firman itu adalah segala rangkaian ultimatum Tuhan. Apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu kemudian peringatan dan seterusnya yang berguna bagi Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perkataanku. Yohanes 14. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kan itu jelas tuh. Berarti Yesus ini sebagai penerima firman. Nah, sekarang firman yang diterima itu mana? Kalau Anda mengatakan itulah yang tertulis di dalam Lukas, Matius dan seterusnya. Nah, dengarkan. Di dalam kitab saudara Yesus mengatakan telah aku sampaikan. Berarti ada oknum-oknum yang telah menerima perintah firman dari Yesus yang diterima dari Tuhannya, yang mereka terima. Ada di antara mereka yang menerima firman itu sebelum Yesus itu terangkat ke langit. Berarti yang ada di tangan Anda sekarang itu bukan firman yang Yesus terima itu, karena itu adalah firman yang dituliskan setelah Yesus terangkat dan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba Anda telah lagi lebih jauh. Apakah Al-Quran ini keliru dengan mengatakan itu? Silakan. Pasti keliru. Satu, itu bukan perkataan Quran ya. Yang Abang kutip adalah perkataan kitab saya. Tuh, kalau kekeliruan Quran itu adalah memahami Injil itu adalah kitab, sementara aslinya itu pun itu bukan berbahasa Arab. Injil itu memang bahasa Arab, Bang. Betul. Saya akuin itu Injil memang bahasa Arab. Cuman itu bukan main language-nya, itu bukan bahasa utamanya. Bahasa utama itu diserap dari bahasa Yunani. Arti kabar baik. F itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Makanya itu kalau di Mesir itu disebutnya Injil. Kalau di Ethiopia itu disebutnya Wangil. Kalau di Turki itu Dincil. Kalau di Arab itu disebutnya Injil. Itu Kristen Arab jauh sebelum Quran itu ada eksis. Nah, itulah yang kalian serap di kitab kalian. Kalian sebutlah Injil itu adalah kitab yang diterima Isa. Itu bohong. Karena apa? Satu, baik secara teologis itu nggak terbukti, dan secara historis nggak ada namanya kitab Yesus tuh nggak ada, Bang. Kitab Yesus tuh nggak pernah nama Anda. Yesus tuh nggak pernah namanya nulis kitab. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 8, itu kan disampaikan, bukan ditulis. Dan Abang bilang di Yohanes 17 ayat 8 ada oknum. Itu bukan oknum. Murid-muridnya langsung. Ini kan doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia itu naik ke surga tuh. Telah kusampaikan kepada segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini siapa? Mereka tuh para rasul. Jadi Abang nggak bisa menyebutkan itu adalah oknum.
oknum itu ya kalian sebenarnya, karena kalian tuh berada di luar para rasul, itu oknum. Kalau para rasul itu sendiri itu bukan oknum, muridnya Yesus kok. Jadi nggak pas gitu loh, apa namanya istilah oknum itu bang? Ya gitu bang. Iya, jadi begini. Yesus itu datang kepada Bani Israel, menerima firman. Bandingkan dengan apa yang ada di kitab saudara. Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia katakan, apa yang diperintahkan untuk ia katakan, ia sampaikan. Itu menurut apa yang ada di dalam kitab saudara. Artinya, ketika diuji Al-Quranul Karim, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil. Lalu kemudian mereka rubah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka mencampur adukkan setelah mereka tahu tentang kebenaran. Nah sekarang, kalau untuk menguji kebenaran Al-Quran ini, ya kita lihat aja apakah kemudian orang-orang Yahudi menerima Yesus pada saat itu, atau membantahnya. Kalau membantahnya, oknumnya dibantah, bagaimana mungkin ajarannya mau diterima dengan baik. Sedangkan murid-muridnya yang angkatan pertama, yang bersama dengan dia itu juga sudah teraniaya oleh Paulus itu sendiri, dan Paulus akui. Nah Yesus pun katakan itu. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang menyamar, kata Yesus, terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesak, engkau dimasukkan ke dalam penjara. Siapa pelaku ini? Siapa pelakunya? Ya Paulus. Habis itu dia mengaku bertaubat, lalu mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Yesus. Silakan. Enggak, boleh. Aku coba pertajam ya ini narasi pembicaraan kita ya. Kita jangan jadi stuck di situ aja. Abang tadi menyebutkan mereka mencampur adukkan setelah tahu kebenaran. Ini saya catat ya bang. Ya. Yang saya tahu gini loh bang. Ini saya mau menyelidikin ya. Kita bareng-bareng nih, kita berpikir nih. Apa kira-kira keuntungan yang diraih dari si pemalsu ini ya? Kita harus menulis ini nyebutnya si pemalsu atau pengubah lah bang. Nggak usah lah ngomong pemalsu, karena saya suka ngomong kalau pemalsu kalian nggak bilang, oh Injil bukan dipalsukan. Nah kan gitu, oke. Diubah, si apa keuntungan dari si pengubah mengubah Injil ini? Kira-kira apa? Oke, baik. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Harga murah itu apa? Yaitu mereka kemudian dianggap rasul, dianggap sebagai orang-orang benar, dianggap sebagai pengajar-pengajar yang pengajar-pengajar yang mewakilkan atas nama Tuhan. Itu aja yang mereka dapatkan. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sekiranya penulis kitab Anda itu mendapatkan sesuatu yang mahal, misalnya mereka terangkat menjadi raja, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi pada masa itu, maka Al-Quran ini keliru. Tapi yang dikatakan sini untuk menjualnya dengan harga murah. Kecelakaannya kemudian tidak ada satupun dari penulis kitab saudara yang tidak mati dalam cara mengenaskan. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Silakan. Oke Pak. Gini bang, aku lebih itu kan Quran, keyakinan ya. Gue nggak mau mendebatkan keyakinan di sini. Jadi takutnya ini ada penistaan kan dikit-dikit gini. Orang kan di Indonesia, wow penistaan dilapor. Iya, Nggak mau. betul bang Ade. Jadi sekarang gue coba kita gunakan dulu, nggak usah lah pakai ayat. Kira-kira nih bang. Contoh nih, konkretnya, ada kan di dalam kitab kami nih bahwa Daud itu berzinah ditulis. Nah, kira-kira apa yang didapat si pemalsu ini sehingga dia menuliskan Daud itu berzinah? Apa yang didapat? Baik. Jadi ketika Daud ini sebagai raja, diceritakan ya, ini kita berbicara mengenai logika dan juga apa yang tertuai di dalam kitab saudara. Daud cacat, Salomo cacat, cuma satu yang tidak cacat, yaitu Yesus dan juga Paulus. Semuanya cacat. Adam cacat, Abraham cacat, semua. Daud, Salomo, semua pokoknya dalam Paulus membunuh. Bang, ya, Paulus ditulis membunuh itu ditulis loh. Ya, tapi setelahnya setelahnya dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Enggak dong, kita fokus dulu, jangan ke situ. Aku tahu melari kemana itu. Paulus menyatakan dirinya dengan Tuhan. Bahkan lebih tinggi dari Yesus. Sekarang kita fokus apa? Aku udah tahu argumen abang itu, saya udah tahu, saya ngerti, tapi saya nggak mau ke situ bang. Kita fokus apa yang didapat, keuntungan yang didapat dari pemalsu sehingga dia menuliskan Daud itu berzina, dan bahkan disebut orang-orang Israel itu tegar tengkuk, ditulis itu.
Malah menurut saya yang aneh itu justru Quran. Ini minta maaf. Kenapa? Ya. Maaf saya bilang jangan Quran. Gini bang, kitab Ya, abang ini apa-apa, kenapa? apa-apa. Semuanya itu disebutnya nabi. Kan lucu. Gimana? Lebih masuk akal mana bang? Nih pada waktu misalnya Daud nih ya, Daud ini berzina, tapi nggak ditulis berzina, atau dia berzina ditulis berzina, mana kira-kira yang lebih sia dipalsukan? Padahal ini berzina nih. Kalau kami kan memang dia, bagi kami Daud itu memang berzina walaupun pada akhirnya bertobat, tapi ditulis. Nah kalau kalian kan enggak, memang dia berzina tapi nggak ditulis berzina. Justru lebih dekat sama kalian dibanding kami. Iya. Baik. Silakan. Iya, jadi gini. Kalau Ya oke, Ikhwan Fillah semuanya rahmatullah dari netizen jamaah Zoom dan Sanjid Muslim. Untuk sementara ini ada gangguan ya, sebentar ya. Kita tunggu sejenak. Semoga bisa cepat teratasi. Bagi yang baru hadir, terima kasih. Saya jawab langsung ya, salam dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahid fi sabilillah rahimakumullah yang baru hadir. Terima kasih sudah menyimak live dialog ini. Semoga bisa menambah istiqomah iman Islam kita. Amin Allahumma amin. Dari Mbak Asih aku, terima kasih kehadirannya ya. Dari Mbak Akhi siapa? Safaron ya kalau nggak salah. Dari siapa tadi? Akhi Ransom, terus Akhi Indra Sanubari. Jadi kalau ada komentar dari non muslim, terutama Kristen, itu jangan langsung dihapus ya. Kalau misal belum terlalu menghujat, itu kita nanti tanggapi dengan keilmuan kita di dalam live chat ini ya. Bagi nanti yang memang dia untuk menghujat, ya kalau dia punya keilmuan kita naikkan aja ke Zoom untuk live langsung diskusi dengan Guru Desuma. Ini ada yang baru hadir juga, ada Ponari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa tadi ya? Banyak pokoknya. Terima kasih semuanya ya. Kita tunggu sejenak. Jadi ini memang dari kafir ya, dari pihak kafir ya. Kita bilang kafir karena memang dalam Al-Quran kita, dalam kitab suci kita itu ada istilah kafir atau orang yang kufur ya. Jadi kalau kita menyebut kafir ya, mau salah mau enggak ya, itu memang dalam Al-Quran sudah dinas ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin ya. Sudah sangat jelas bahwa memang mereka itu selain Islam, siapapun itu adalah kafir. Ya mungkin kita istilah dalam Indonesia dalam bertoleransi itu non muslim gitu aja nggak apa-apa. Ya mungkin kalau misalnya ada komen yang memang mengganggu kita lawan dengan keilmuan kita. Tetap nanti dari saya pribadi itu tetap nanti akan membalas. Cuma kadang memang karena terlalu banyak banget yang komentar, itu kadang saya menjawab salam. Terus menanggapinya itu kadang nggak ini, istilahnya nggak bisa langsung gitu ya. Ini ada yang baru hadir juga, Hajah Rukmini DRA ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hajah Rukmini. Untuk yang lain kita sambil menunggu sejenak. Mungkin ada gangguan teknis ya. Dari siapa lagi nih, coba. Ini ada nama yang mungkin agak ini ya, agak astronot, hanya aksesoris ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah iman Islam kita. Terus ada lagi siapa? Ini ada Oten juga, Harditya ya. Sama juga Quran itu tulisan tangan bang. Sebentar ini jaringannya agak susah. Oke, udah mulai masuk ya.
masuk ke jaringannya. Ini apa si Bang Juma, aku lagi diskusi tadi sama Bang Juma. Dia bilang Injil itu dipalsuin, Alkitab itu dipalsukan. Nah, aku mau nanya, apa urgensinya dipalsukan itu apa? Keuntungan apa yang diraih si pemalsu? Sehingga mesti ditulis lah Daud itu berzina. Loh, kan harusnya kalau logikanya ya, kalau mau memalsu. Ya, sambil menunggu persiapan ya. Kayak gitu kan logikanya. Atau orang-orang Israel nggak perlu ditulis di umat yang tegar tengkuk. Ngapain? Kalau gue jadi pemalsu mah, gue buat baik semua, maksum semua gue buat. Dah, si Bang Juma mana? Tahu ini gara-gara jaringan putus, jadi hilang dia. Sorry, nanti dong laki. Kipli, gue kocak banget kalau dengar ngomong. Iya, jadi si Kipli ini udah ada peningkatannya itu adalah dia berani. Oke ya, kita sambil tunggu suaranya masuk. Dia udah berani maju ke kandang begini, udah ada kemajuan. Makanya saya tuh pengen bener mengaruhin dia itu kalau di luar kan. Karena kalau di tempat dia itu kan suaranya dia besar sekali, suara kita kan. Ya, aku ingat banget dulu si Le. Gimana? Saya lihat cuman waktu Ya saya masuk ampun, ini di bawah sendiri. typingnya itu typingnya tuh framing katanya saya kick. Ya ampun, ini pada seluruh semua tadi. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nggak, karena bikin moderator dong. Semalam bukannya udah? Belum. Banyak akun banget. Semalam udah, coba dites ke bawah. Bro, di bawah kita jangan nggak usah perlu juga ngomong Bang Juma itu kabur, nggak? Dia nggak kabur kok. Tadi gue lihat dia di sini. Ya. Cuman mungkin terlalu lama dia pergi lah. Udahlah, gue tinggal gitu. Dia bukan kabur, tapi udah bosan, jenuh. Dia nggak dapat kesalahan orang Kristen, mendingan cabut aja. Kelamaan jaringannya makanya bukan di kick. Oke, sebelumnya gue coba deh, gue mau nanya deh, mama lo, Bang Edis. Iya, gimana Le? Isa itu kalau di Quran sebenarnya menerima wahyu itu tuh dalam pewahyuan itu seperti apa sih? Pewahyuan Injil itu? Kalau kita baca Quran, jadi Isa di dalam Al-Quran itu waktu kecil di dalam gendongan ibunya dia itu berbicara. Dia berbicara dengan kata-kata sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan Injil begitu. Di dalam gendong karena gini ceritanya tuh gini. Jadi Maryam ibunya Isa di dalam Al-Quran itu punya nazar untuk tidak berbicara. Jadi ketika ada orang bertanya kepada Maryam tentang anak siapakah itu gitu, karena orang tuamu itu bukanlah berzina gitu. Nah jadi Maryam karena dia sudah bernazar tidak mau berbicara, jadi dia menunjuk kepada bayi yang di gendongannya. Aduh, baru tahu kok. Memang ada nazar seperti itu. Yang ku tahu itu Zakaria loh. Zakaria juga ada. Kalau di dalam Bible ya, kalau Zakaria di dalam Bible itu ada nazarnya. Nazarnya itu dia tidak tidak bicara ya, sampai nanti anak itu dikasih nama ya. Kalau dalam Al-Quran tuh Zakaria itu 3 hari dia ininya. Tapi kalau kembali kepada diberi Injil ya, jadi Isa dalam Al-Quran itu ketika ya ini sebelumnya masih gangguan ya. Ini sudah pada hadir tapi masih gangguan. Kita salam-salam dulu untuk para netizen setia Lensa News Muslim ya. Ini siapa yang baru hadir lagi nih? Dari Ahi Huza ini atau Huza LNI ini ya. Semoga semua ditunjukkan ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada lagi Ki underscore siapa nih? ZZ ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk semuanya yang baru hadir terima kasih. Yang ucap salam mungkin saya nggak bisa jawab salam satu persatu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya pemirsa setia Lensa News Muslim ya. Ya ini belum hadir juga Gurunda karena mungkin gangguan jaringan ya. Karena memang kalau hari Sabtu malam Minggu sampai malam Senin itu biasanya Gurunda Zuma ke daerah pegunungan ya, ke wisata beliau namanya itu Rumah Hobbit Pelangi. Kalau memang penasaran untuk lihat di Google bisa ya, di Makassar.
Yuk Unlimited ya. Ini Bang Zuma ada gangguan tadi jaringan, jadi terpental atau gimana tadi, mental semua ya. Cuma ini udah masuk, tapi Bang Zuma atau Bunda Zuma itu belum masuk juga. Kita tunggu sejenak. Kalau misal nanti memang nggak masuk ya, kita akhiri dulu. Nanti kita nantikan live selanjutnya. Mungkin selama ini banyak yang belum tahu saya ya. Jadi ini suara saya dari admin channel Lensanis Muslim, afiliasi dengan JCC dan MMCI, dan terutama dengan Bunda Zuma. Ya, mungkin yang belum like silakan diklik tombol like-nya, jempol ke atas ya, di sebelah bawah video sebelah kiri itu ada like. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama dalam melihat serta menyaksikan bagaimana Ustadz Zuma dihajar habis-habisan oleh teman-teman para apologet Kristen. Kenapa? Ya karena Ustadz Zuma ini selalu merasa diri paling benar dan paling baik dalam memahami kekristenan, dalam menerjemahkan atau mencari bahasa kata asli atau bahasa asli dari teks Alkitab, yang dimana pada dasarnya ketika dia membahas Alkitab pasti akan lari dari maksud dan tujuan penulisan teks atau ayat tersebut, karena dia menggunakan literatur-literatur yang itu bisa dikatakan sesat, yang sama sekali tidak digunakan oleh orang-orang Kristen untuk mentafsirkan suatu Alkitab atau ayat Alkitab seperti itu. Dan bahkan Ustadz Zuma mengeluarkan setiap narasi liar berkaitan dengan iman Kristen yang sama sekali dia sendiri tidak pahami dan mengerti. Karena apa? Karena tujuan dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, hanya untuk mencari ayat-ayat mana yang menguntungkan dia, yang kemudian kalau dia temukan dia tafsirkan dengan liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen dan merasa diri paling benar dan paling baik, bahkan paling pintar dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Sehingga ada di suatu video Ustadz Zuma, dia telah mengatakan, tapi dia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang ahli kitab suci seperti itu. Alkitab ya, bukan kitab suci Ustadz Zuma sendiri seperti itu. Hal ini kan sangat lucu begitu, bagaimana seorang yang bukan orang Kristen bisa berani mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang ahli Alkitab seperti, padahal pada dasarnya kalau kita lihat Ustadz Zuma ketika berdiskusi, ketika dia membahas Alkitab atau ayat Alkitab, pasti tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya seperti itu. Karena memang ketika dia mencari ayat Alkitab, dia mencari ayat-ayat yang menguntungkan dia, dan kemudian dia tafsirkan, padahal apa yang ditafsirkan itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan dari tujuan penulisan ayat tersebut seperti itu. Luar biasa dari teman-teman para apologet Kristen. Dengan hikmat Tuhan mereka mampu untuk mematahkan setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Zuma, yang pada akhirnya membuat Ustadz Zuma kelabakan emosi dan menjadi orang yang sangat terpojok seperti itu. Ya, karena ya pasti teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat menguasai dan sangat mengerti dan memahami tentang iman Kristen itu sendiri, karena kita tidak hanya berbicara soal iman, tapi kita sendirilah yang merasakan bagaimana kasih Kristus itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu melalui kuasa Roh Kudus untuk menceritakan setiap kebenaran, setiap karya Allah melalui Yesus Kristus itu yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan hal itulah yang kita beritakan, kita sampaikan kepada Ustadz Zuma supaya dia juga bisa mengerti dan memahami akan karya keselamatan itu sendiri, supaya dia juga bisa pada akhirnya melihat bahwa apa yang dia selalu sampaikan di media sosial itu salah seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya pasti sulit dari seorang Ustadz Zuma untuk menyatakan dirinya salah seperti itu, karena dia selalu ingin menang sendiri. Ya, kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dimampukan, dan terus dipenuhi oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Injil diberitakan supaya banyak orang yang boleh mendengar, bahkan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap pergumulan mereka pun kita juga harus mendukung mereka dalam doa, supaya apapun menjadi pergumulan mereka semuanya boleh terjawab tepat pada waktu sesuai dengan kehendak Tuhan itu
itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.